Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mohon pertolongan, pekerjaan, dan kekuatan serta penyertaan yang dari firman Tuhan, dari roh Tuhan yang tiada berhenti menyertai bangsa kami pada saat-saat yang sangat sulit ini. Kami tahu Tuhan bahwa tanpa Tuhan, satu negara yang tidak berpaut pada Tuhan, yang tidak bergantung pada Tuhan, adalah negara yang dalam kesia-siaan. Apapun yang dicapai, kemajuan yang besar, apakah menenteramkan atau mensejahterakan, semua berujung kepada kehancuran hidup manusia. Karena tanpa Kristus yang dijanjikan oleh Bapa, tidak ada yang bisa bertahan. Karena demikian juga di dalam negara dimanapun orang-orang percaya tinggal dan memberkati kota itu, desa, dan segala tempat. Dan di sanalah Tuhan masih menunggu waktu yang sangat indah. Belas kasihan Tuhan melalui hadirat orang-orang percaya menjadi terang dan garam. Tuhan tidak binasakan dan tidak hapuskan bangsa-bangsa ini, karena menunggu waktu Tuhan, menunggu Injil diberitakan, dan menunggu waktu yang terindah. Hati Tuhan yang begitu sabar dan panjang, sehingga kami membutuhkan bukan apa yang ada di dunia ini dengan segala kenikmatannya, dengan segala kecermalangannya dan kemuliaannya, tetapi kami hanya membutuhkan satu, yaitu firman yang menjadi manusia, yang terus mengajar kami, dan akan membuat dunia ini akan diubahkan, dan langit dan bumi yang baru akan berlalu, dan langit dan bumi yang baru, yang lama akan berlaku, yang baru akan menggantikan seluruh daripada isi yang lama ini Tuhan. Dan disitulah kami akan bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan di sepanjang masa, segala zaman, segala bangsa, segala bahasa dan kaum, suku. Kami akan menghadap pada Tuhan. Di saat itulah Yesus menjadi Raja di atas raja, yang akan mengajar kami bukan melalui manusia lagi, bukan melalui yang lain. Kami langsung bertemu dengan Engkau. Bimbinglah kami dengan firman-Mu, karena kami akan mendapatkan satu hidup yang tidak akan bisa dikalahkan oleh maut dan bahkan oleh apapun, dan kasih Tuhan akan menetap dalam hati kami. Ajarlah kami melalui khotbah di bukit hari ini, jangan berzina. Tuhan, ajar kami kedalaman hati Kristus, hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membuka Matius pasal yang kelima. Nah, kita memasuki hukum yang keenam. Ya, hukum yang pertama, kamu telah mendengar pada ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Dan kita mempelajari ayat yang ke-27, kamu telah mendengar firman, dengan singkat sekali dua kata, jangan berzina. Nah, saudara, kenapa jangan berzina itu ditaruh kedua setelah jangan membunuh dan jangan berzina? Saudara, kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah, dan siapapun yang merusak dan membinasakan gambar itu harus dibinasakan. Dan itu hukum dari Tuhan dari awal. Hukum Taurat mencatat ini. Jadi kalau saya membunuh manusia, maka saya harus dibunuh. Ya. Jadi kalau dia bersalah pun, seberat apapun dia bersalah, kecuali dia menghilangkan nyawa orang, nah dia harus dibunuh, dihukum. Ya. Tetapi kalau dia melakukan hal-hal, contoh gitu ya, yang melakukan kejahatan semuanya, terus kita bunuh orang itu, maka nyawa orang itu tidak setimpal dengan kejahatannya, karena membunuh itu adalah harus ada buktinya dulu. Jadi batasannya ada batasannya seperti itu, jangan membunuh. Nah, Tuhan kemudian bukan memberikan definisi serta gambaran-gambaran tentang hukum, bukan, tapi Tuhan sudah cukup hukum Taurat dan hukum moral diberikan pada manusia untuk mengatur diri manusia. Itu sudah cukup. Manusia dengan manusia, dan hukum Taurat, hukum moral, dan hukum yang ada yang wahyu umum dan kebenaran umum itu sudah cukup.
Tetapi itu tidak menyelamatkan. Nah, hukum yang bisa menyelamatkan, yang bisa mengubahkan hati manusia, dan yang bisa menggantikan semua manusia yang betul-betul jatuh dalam dosa, dan tidak mungkin dia bisa diperbaiki oleh hukum Taurat, hukum moral, dan diperbaiki dengan hukum-hukum yang lain, dan hanya membutuhkan hukum Kristus, hukum kasih Kristus. Dan disitulah Tuhan Yesus mengajar tentang hukum ini, saudara. Hukum kasih Kristus. Dan bagaimanakah hukum kasih Kristus itu diajarkan kepada kita? Nah, jadi pertama, jangan membunuh itu artinya adalah merusak gambar Allah. Jadi saya merusak gambar Allah dan membunuh apapun dia dosanya dan saya rusak dia, apalagi kalau dia benar saya bunuh. Nah, saudara, resikonya apa? Saya harus mati. Dan itu adalah sudah ditetapkan. Moral, hukum Taurat, hukum apapun semua sama. Hammurabi juga sama, terus Suserian itu juga sama, dan banyak hukum ditemukan yang arkeolog yang lama, semua sama dengan hukum Taurat. Ya, jadi hukum Taurat dengan hukum moral itu sederajat dan tidak bisa menyelamatkan semua, karena itu kebenaran secara umum, wahyu secara umum. Mengapa Tuhan Yesus menempatkan itu di pertama dan kemudian jangan berzina kedua? Nah, saudara perhatikan, yang di sini adalah merusak gambar Tuhan, yang di sini merusak diri yang merupakan gambar Tuhan. Jadi dosa perzinahan seksual itu merusak gambar diri sendiri. Kalau membunuh itu merusak gambar orang lain. Bunuh diri juga sama, merusak gambar Tuhan. Tetapi dosa yang berkaitan dengan diri dan membawa dampak yang besar, yang sampai hari ini kita tahu bahwa begitu banyak orang tidak bisa membedakan lagi etika yang harus dijalani itu seberapa jauh sih. Saudara, kalau di luar negeri, di Amerika, orang jangan kawin dulu, coba dulu. Jadi hubungan dulu dengan pasanganmu, kalau cocok baru kawin. Jadi ada yang sudah punya anak 3 baru kawin, saudara. Karena merasa, ini benar cocok saya. Dan itu hukumnya beda dengan Alkitab. Alkitab tidak boleh kamu kawin sah ke dalam kekudusan, baru kamu punya anak cucu semuanya, ya baru boleh. Nah, saudara, kita akan mempelajari ini secara singkat latar belakang ini. Jadi amarah itu ditempatkan oleh Tuhan, membereskan hidup manusia itu adalah bisa mengendalikan amarah yang jatuh dalam dosa. Seseorang yang tidak bisa mengendalikan amarah, apalagi dia di dalam lingkup ruang Kristen, apalagi dia seorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka dia tidak mungkin tidak bisa mengendalikan amarah. Dari amarah inilah dosa yang lain itu, peperangan, terus antar bangsa, itu dari sini awalnya, saudara. Peperangan yang ada antar manusia. Nah, kalau peperangan antar jenis kelamin, perceraian dan semuanya, itu jangan berzina. Di situ, saudara. Jadi yang sana berkaitan dengan begitu besarnya dampaknya di sini adalah rusak di dalamnya, rusaknya luar biasa. Jadi orang yang berzina, orang yang melakukan hubungan yang tidak beres di hadapan Tuhan, setelah itu rusaknya itu akibatnya sampai akhir hidup kita. Saya beri contoh, saudara. Seseorang yang sebelum menikah sudah melakukan hubungan seksual dulu, setelah itu akan menjadi satu batu sandungan. Kalau dia tidak melepaskan dan bertobat di hadapan Tuhan sungguh-sungguh, itu akan sulit. Kenapa? Karena itu akan muncul terus-menerus sampai mati, saudara. Kenapa? Karena tidak kudus kamu. Dan itu bahaya sekali. Begitu ada masalah-masalah sedikit, saudara, itu gampang sekali. Dan saudara tahu, hampir semua perceraian itu terjadi karena prosentase sebelum menikah sudah berhubungan, itu lebih dari 87%. Tidak bisa dipertahankan, saudara. Bayangkan, saudara. Jadi orang Kristen itu kawin sekali, cerai 3 kali. Bisa gitu, saudara, di Amerika, di Eropa gitu. Kenapa? Karena nggak sah kawinnya banyak. Jadi yang benar-benar cerai itu sekali. Ya. Nah, kita melihat ini. Jadi kenapa amarah itu merupakan satu
yang awal dan kemudian di sini baru kedua. Nah, saudara, itu karena berkaitan dengan satu kehidupan pribadi, yang satu berkaitan dengan relasi manusia. Jadi yang diurus oleh Tuhan Yesus bukan hukum vertikal, karena hukum vertikal sudah jelas semua. Yang horizontal itu yang dia genapi dalam khotbah di bukit. Di khotbah di bukit tidak ada, jangan ilah lain, nggak ada dibahas. Kenapa, saudara? Karena udah jelas sekali. Yang rusak adalah sesama manusia. Yang dibuat, ditafsir oleh para rabi itu yang nggak karu-karuan itu yang ini. Kalau hukum Taurat hari Sabat itu jelas semua, saudara. Kita udah tahu. Ya, waktu Tuhan Yesus melawan hukum Sabat itu sudah jelas sekali. Oke. Nah, saudara, perhatikan baik-baik prinsip yang selanjutnya. Perkawinan itu adalah diciptakan, dirancang, ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Jadi siapapun yang berkehendak, bermaksud untuk memisahkan, menceraikan baik dari orang lain atau dari diri kita, dari suasana yang lain dan dosa diri, itu semua adalah dari kegelapan, bukan dari kekudusan Tuhan. Semua dari dosa. Dan akibat dosa adalah perceraian. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa pikiran-pikiran kita harus dipenuhi dengan mempertahankan dan melestarikan perkawinan, bukan menghancurkan perkawinan. Dan seluruh percakapan kita, suasana dalam hidup kita, saudara, itu menuju untuk memberikan contoh teladan bagi anak keturunan kita, memelihara itu, bukan merusaknya. Saudara, kita akan melihat contoh nanti, Daud, Salomo, dan Yusuf, dan Ayub. Bedanya apa? Ayub kita nggak pernah dengar tentang, Pak Ayub kok tentang perzinahan, masa Ayub berzina? Bukan. Bagaimana Ayub mempertahankan, mengontrol nafsunya, itu ada jelas dalam Ayub 31. Dan tidak pernah dikhotbahkan tentang Ayub. Kebanyakan yang berhasil Yusuf, gitu kan? Ayub juga berhasil, saudara. Kekayaan, tahta, dan seluruh daripada otoritas manusia, laki-laki itu kalau memiliki segala-galanya, itu kawin lagi gampang sekali, saudara. Karena semua pada mau semua. Coba kalau laki itu cacat gitu. Kemarin saya ketemu dengan satu orang kena stroke gitu. Mau kawin lagi susah. Siapa perempuan mau kawin dengan dia? Nah, orang udah kayak gitu, ayo, mau nggak? Ya, kita pasti kan yang kaya, yang ganteng gitu kan. Sebenarnya itu sudah rusak pikiran kita. Ya. Jadi di sini saya mengingatkan bahwa perzinahan dan perceraian nanti minggu depan, setelah itu adalah hasil dari dosa. Dari awal tidak ada dirancang oleh Tuhan tentang perceraian. Dosa itu bukan merupakan maksud dari Tuhan, kamu harus berdosa, bukan. Manusia waktu diambil kasihnya dan waktu manusia mau kehendak sendiri dan Tuhan lepaskan itu, manusia jatuh dalam dosa. Jadi dosa bukan berasal dari Tuhan, bukan diinisiasi oleh Tuhan, tapi Tuhan menetapkan iya. Dan itu beda, saudara. Ya, karena dalam kemahatauannya dia dan kekuatannya dan semuanya Tuhan dalam tanda petik di dalam kuasanya melihat segala sesuatu dalam ketetapan Allah itu terjadi betul. Tetapi dosa itu sendiri bukan tanggung jawab dari Tuhan, tapi tanggung jawab manusia, karena manusia yang secara aktual historis yang melakukan melawan Tuhan, bukan Tuhan yang menyebabkan kamu melawan saya. Bukan itu, saudara. Nah, kalau seperti itu kekudusan Tuhan akan rusak semuanya. Dan kita tidak boleh mengajar Tuhan kudus kok membuat orang dijadikan berdosa. Saudara, itu tidak ada di Alkitab. Tapi kalau segala sesuatu ditetapkan Tuhan, betul, apapun, iya. Tapi bukan berarti Tuhan yang membuat orang, tanda petik, berdosa. Jadi kalau orang berdosa dari Tuhan, maka Tuhan itu ikut berdosa. Dosa itu adalah tanggung jawab manusia. Dosa tanggung jawab daripada setan. Dan Tuhan, waktu setan melawan kepada dia melepaskan semua dan mengizinkan itu, manusia jatuh dalam dosa. Nah, saudara, sekali lagi, kekudusan Tuhan akan kita bahas panjang lebar sedikit di sini. Ya, oke, kita lanjutkan. Dasar pembahasan perzinahan mendahului perceraian. Kenapa? Saudara, kalau pikiran kita benar, suci, kudus, maka tidak akan ada ujung-ujungnya apalagi perceraian.
Tidak mungkin itu terjadi. Kalau kita meluruskan seluruh hidup kita kepada firman Tuhan, kekudusan Tuhan, sudah tidak mungkin itu akan terjadi perpecahan dan perceraian. Kecuali kita jatuh dalam dosa seperti Daud atau Salomo. Ya. Harusnya tidak mungkin. Harusnya karena manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan berikan kesempatan Daud, Salomo dan semua untuk kembali bertobat. Ya, kita lanjutkan. Pengertian salah, ya. Saya akan baca ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang, perhatikan saudara, bukan orang itu siapa subjeknya, kamu kawin atau belum kawin bukan urusan. Setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, saudara, ini umur dewasa adalah 17-18 tahun. Jadi umur 13 dan semuanya dalam pengertian secara psikologi belum bisa matang mengingininya. Tapi dididik secara sekarang ini online dan semuanya dengan web yang begitu rusak luar biasa. Anak-anak sekarang sudah bisa jatuh dalam dosa perzinahan walaupun masih nggak kenal umur. Dari umur SD bisa jatuh dalam perkosaan, diperkosa dan lain-lain. Tetapi kalau dilihat di sini, setiap orang artinya adalah manusia dewasa. Terjemahnya seperti itu, saudara. Dan setiap orang di sini menunjukkan dia adalah laki-laki yang sudah menikah. Ini konteks ayatnya. Jadi Pak, kalau bujangan boleh. Saya nggak bahas soal itu. Pokoknya semua laki-laki yang konteks ini adalah diperluas dan dilihat yang sudah menikah. Sudah menikah masih mengingini yang lain, nah itu kamu dosamu luar biasa. Ya, jadi ini ada wilayah terbatasnya dan ada wilayah yang dibahas di sini. Nah, saudara perhatikan, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, nah ini dipisah, memandang perempuan. Boleh nggak? Boleh, aduh cantik, boleh nggak? Nggak dosa, nggak. Mengingininya, saudara tahu bentuk mengingininya, itu dipikir, dirindukan, terus kemudian dibuai, dan seperti orang yang tidak bisa lepas dari melihat dan mengingini. Melihat, memandang, mengingini itu adalah perjanjian di dalam dosa. Jadi bukan melihat, oh cantik ya, dosa kamu, nggak boleh lihat perempuan. Terus lihat perempuan cantik, jelek. Saudara, itu namanya munafik. Kalau orang cantik, katakan cantik, orang jelek ya sebenarnya nggak ada yang jelek kan, ciptaan Tuhan. Cuma mungkin kurang sempurna lah dalam bahasa kita sehari-hari gitu kan. Ya kurang perlengkapan sedikit lah gitu. Padahal bukan itu. Jadi kalau kita memandang wanita, terus kemudian mengingininya, nah kata-kata mengingininya adalah satu bentuk present yang terus berjalan dan ada satu ikatan indikatifnya menunjukkan mengingininya apa, mengingini apa? Perempuan, memandang perempuan, mengingininya. Jadi dia sudah membuahkan dalam pikiran bukan cuma memandang biasa, tapi ada satu perjanjian yang dia mengidam-idamkan, mendambakan. Saudara, pikiran inilah yang membuat Daud jatuh dalam dosa. Jadi saudara perhatikan, di dalam Alkitab itu memandang dari sotoh kerajaan itu, istananya. Daud memandang Batseba membersihkan diri bulanannya setelah mens. Dan kebiasaan orang Yahudi luar biasa, saudara. Saudara perhatikan kebersihan wanita. Wanita yang habis mens itu dibersihkan tubuhnya dan betul-betul bersih. Kalau kita asal bersih atau bersih-bersihan. Orang Yahudi dia harus bersih dan betul-betul tidak ada unsur yang najis sama sekali. Dan kadang-kadang kalau dia seorang yang punya kedudukan semuanya, kayak kita ke salon gitulah, gitu ya, istilahnya gitu, ke salon gitu, seumpama gitu. Jadi di situ ada orang-orang yang membantu membersihkan Batseba, memandikan Batseba. Dan bukan cuma 1 menit, 2 menit, bukan, saudara. Itu betul-betul seperti di salon. Tubuhnya itu dibersihin semua. Rambutnya ada darahnya, enggak ada, semua dibersihkan semua.
Kalau nggak percaya, saudara, jadilah orang Israel. Dan waktu di dalam perjalanan seperti itu, saudara, dan dikatakan waktu dia melihat, saudara, melihatnya sama persis dengan yang di sini, saudara, mengingininya. Jadi Daud bukan cuma 1 kali, 2 kali, dia sudah melihat itu, dan dia mungkin wanita lain juga dilihat, yang lain dia nggak tertarik. Loh, ini kok tertarik? Nah, kenapa tertarik? Mengingininya. Jadi di situ bukannya Batseba, banyak yang lain. Kenapa kok pas Batseba Daud bisa mengingininya? Saudara, itu semua latar belakang dari kerajaan dan kelelahan dan stres yang luar biasa. Dan itu referensi membuat Daud jatuh dalam dosa. Perhatikan, semua berperang, Daud santai-santai. Semua anak buahnya perang, buar semua. Dia santai. Dia ingin menikmati jadi raja. Dan dia tahu dia sebentar lagi akan turun jadi raja. Dia ingin menikmati itu, saudara. Dan waktu dia keluar dan melihat itu, dia mulai memperhatikan, dia mulai melihat, dia mulai mengingininya. Dan Alkitab cuma menjelaskan memandang aja, melihat saja. Tuhan Yesus mengatakan bukan hanya melihat Daud, dia mengingininya. Jadi dia sudah melihat berulang-ulang kali, saudara. Bukan hanya Batseba, yang lain juga sama. Kurang ajarnya, raja bikin soto itu di atas tempat mandi orang. Saya nggak tahu kenapa dibuat arsiteknya seperti itu, untuk hibur raja. Saya pikir-pikir, ya karena raja punya hak untuk melihat rakyatnya gitu kan, sampai mandi pun boleh dilihat. Ya nggak tahu, mungkin juga bagaimana sejarahnya, saya nggak tahu. Tapi di sini kita tahu bahwa dari awal rabi-rabi itu melihat mengapa orang-orang bisa jatuh dalam dosa. Dan saudara tahu, mereka memberikan kelonggaran dan mereka membuat aturan, kadang-kadang malah mengetatkan itu. Jadi terlalu longgar, terlalu ketat. Nah, saudara perhatikan. Seorang laki-laki yang memandang dan mengingininya itu melawan semua yang dilakukan oleh rabi-rabi yang mengizinkan. Kamu kalau sebelum berbuat zina, nggak berzina, walaupun kamu ingin sekali, nggak apa-apa. Saudara, kaum SNS memiliki satu keunikan, keanehan. Mereka tidak kawin, tapi mereka bisa berimajinasi seks, seperti pornografi. Itu kaum SNS. Dan ada di Gua Qumran. Dan ada catatannya, saudara. Jadi manusia itu aneh sekali. Tanpa bentuk apapun dia bisa imajinasi seks. Namanya self-sex. Kalau bahasa sekarang masturbasi dan semuanya. Berzina enggak? Saudara, banyak orang katakan, oh enggak apa-apa. Bahkan orang-orang yang pernah ngajar saya, profesor, dokter gitu, yang psikologi murni, oh itu enggak apa-apa, itu kebutuhan manusia. Seperti memandang tidak mengingini. Saudara, Alkitab mengatakan itu adalah dosa. Psikologi mengatakan bukan dosa. Alkitab mengatakan dosa. Karena dia sudah terlibat dalam pemikiran yang diikat di situ. Jadi semua dosa-dosa, imajinasi, halusinasi seperti itu yang masuk dalam pikiran dan menggerakkan semuanya. Saudara, itu ada ikatannya, perjanjiannya dengan kegelapan. Dan kamu tidak bisa keluar dari sana selamanya kalau kamu tidak dibebaskan oleh darah Kristus. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, kita perhatikan baik-baik. Jadi para rabi itu mengajar, mengizinkan asal nggak terbukti hamil. Nah, kamu nggak apa-apa mau pergaulan dengan siapapun, yang penting jangan hamil. Kan gitu kan, free sex, 7-Eleven gitu. Jadi asal kamu nggak hamil, nggak apa-apa, pilih yang lain aja, coba-coba dulu semua gitu. Oh, saudara, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Dari awal waktu papa saya mengatakan, kamu kalau mau pernikahan, tidak boleh pilih-pilih yang lain. Kamu pandang satu, pilih satu, dan tidak boleh pandang satu, pilih yang lain. Nggak boleh. Papa saya bukan Kristen waktu itu, tapi dia memberitahukan di dalam kekudusan pernikahan, walaupun bukan orang Kristen, wahyu secara umum sudah cukup. Kenapa? Karena penciptaan. Dan agama lah yang merusak orang boleh kawin banyak. Itu agama, saudara. Mengizinkan semua dan lain-lain. Sampai Musa pun mengizinkan karena kedekatan hati
bangsa Israel. Musa sendiri tidak mengizinkan perceraian, tapi karena dosamu, ketegaran hatimu, ya mau gak mau, mau pisah mau apa? Ya dikasihlah surat, bukan karena Musa mau membuat itu, bukan, tapi karena dosa yang ada. Ya, oke. Dan saudara, semua orang-orang melihat orang berzina mengingini itu, kalau sudah ada perbuatannya terbukti baru berzina. Tuhan Yesus enggak. Bagaimana awal perzinahan itu ada, timbulnya, dan di situ kamu harus cut langsung, cungkilah, buanglah, penggalah. Saudara, karena itulah penyebab yang awal. Begitu kamu tidak seperti api yang begitu nyala, kamu masih biarin saja. Rokok nggak apa-apa, kan cuma nggak ada apinya, cuma rokok. Habis kamu semuanya. Nah di situ harus dibereskan satu titiknya itu. Kalau perlu potong, cungkil, supaya tubuhmu yang lain diterima Tuhan. Bukan berarti, saudara, di surga nanti kita lihat, kamu nggak ada matanya, berarti matamu dosa ya. Kenapa tangan kamu nggak ada kananmu? Wah, kamu tuh tanganmu kurang ajar ini ya, mencuri ya. Jadi di surga nanti ketemu orangnya, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, matanya cungkil gitu. Bukan, saudara. Yang di surga nanti sempurna. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin yang tidak sempurna. Perhatikan baik-baik. Keagamaan harus sempurna. Kalau ada nggak sempurna, potong. Seperti penyakit diabetes, potong ada. Seperti penyakit, udah buang supaya yang lain bersih. Nah gitu kan. Maksudnya artinya adalah bahasa metafora, bahasa kiasan. Bukan berarti sudah cungkil gitu. Kasihan suami-suami nanti. Pulang-pulang, loh mas kenapa matamu gak ada satu? Aku berdosa. Tak cungkil mataku. Tadi ada wanita menggoda mataku. Cungkil gitu. Istrinya nggak terima nanti. Gitu kan. Saudara, kita lihat. Yang selanjutnya, batasan berzina dan bercerai. Saudara perhatikan. Batasan berzina dan bercerai, saudara, dimulai dari bukan hasil akhir, tetapi muncul awalnya. Saudara, buah Roh Kudus, perubahan hidup manusia, adalah menciptakan manusia baru. Bukan menggantikan, bukan cuman kalau ada yang salah tangannya diganti, bukan. Kamu diganti total, hatimu diganti baru bisa. Jadi kalau kita melihat kenapa orang nggak bertobat-tobat, ya karena dia memperbaiki dengan moralnya, dengan agamanya, dengan semua tetek bengeknya, atau dengan dipenjara orang yang habis memperkosa orang, dipenjara orang berzina, nggak bisa, saudara. Atau digebukin sampai dengan cambuk seperti itu. Ada kan negara-negara yang seperti itu, mencambuki orang berzina gitu. Herannya kalau itu istrinya perdana menteri atau bupati, cambuknya itu yang nyambuk itu kayak ngelus-ngelus. Itu ada di YouTube kemarin. Kalau orang berdosa rakyat, berzina, gebukin sampai pingsan, sampai teler gitu kan. Tapi ini istrinya Kapolda gitu, sombong gitu. Digebuknya itu, bek 3 kali. Tapi 3 kalinya cuma nyentuh ke pantatnya doang. Bek, udah. Loh kok nggak sakit? Ya memang hukumannya ringan. Saudara, dan itulah manusia. Jadi ketidakadilan di situ. Nah kita akan melihat selanjutnya. Saudara perhatikan. Jadi hasil akhirnya dilihat oleh orang baru dikatakan orang berzina, sehingga manusia lupa dengan awal dan tetek bengeknya yang di sini. Tuhan Yesus tidak, yang dilihat adalah hati manusia. Timbul dosa dari mana, pabriknya di mana, yang memproduksi itu di mana, dan Tuhan, hanya Yesus, hanya Tuhan yang bisa melihat dan membongkar serta memperbaiki, menggantikan itu. Jadi yang diperbaiki Tuhan adalah bukan tingkah laku, saudara, perubahan manusia, hidup manusia. Ya, perhatikan baik-baik perkataan ini, ayat 29 kan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan sama. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggala dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Jadi ini adalah ada perbandingan. Saudara, apakah Tuhan menginginkan anak-anaknya kemudian matanya tercungkil? Bukan itu, saudara. Bukan
literal fisikal, ini adalah metafor. Jadi Tuhan ingin betul-betul kamu sempurna masuk ke surganya, dan kamu diberi kekuatan untuk sempurna. Yang pertama, sempurnanya itu apa? Tuhan menyediakan rohnya yang kudus dan firman-Nya. Yang kedua, kalau kamu jatuh dalam dosa seperti Daud, seperti Salomo, Tuhan memberikan kamu penebus dosa yang akan menggantikan kamu. Jadi kita dijamin, bukan karena kita tidak mampu melakukannya. Kalau kita jatuh dalam dosa yang sama, saudara-saudara dijamin dengan melihat pada Kristus. Wah, enak Pak berarti Pak. Iya enak. Terus kita berzina lagi. Nah, dosamu besar. Daud waktu jatuh dalam dosa dan dia sadar akan dosanya, dia mengatakan apa? Aku berdosa bukan kepada Batseba, bukan kepada Uria, aku berdosa kepada Tuhan. Saudara perhatikan. Dosa apapun waktu kita lakukan, saudara pengakuan pertama saudara adalah di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Gereja Katolik ada bagusnya membuat orang-orang semua datang pada Tuhan, walaupun melalui percakapan dengan romonya. Tapi mereka harus mengakui walaupun di depan dia, dan itu adalah etika pastor atau romo, tidak boleh membocorkan dosanya apa. Walaupun dia, saya bunuh orang ini, saya mutilasi dia tidak boleh membocorkan di hadapan Tuhan, karena dia sudah disumpah mewakili Allah dan disampaikan kepada Allah. Nah, kalau ditanya terus dia lapor ke polisi, ini dosanya ini, saudara, itu tidak diperbolehkan. Nah, hukum di Amerika itu lagi mempermasalahkan hal seperti itu. Tapi kadang-kadang karena membahayakan orang, kadang-kadang itu dibocorkan. Karena membahayakan manusia banyak. Kalau ini dosanya memberatkan dan memperkosa wanita banyak apa gitu, ini bahaya sekali. Dengan terpaksa biasanya itu diberitahukan. Tapi awalnya sih tidak, ya. Nah, setelah kita memasuki satu dosa, berzina bukan dilihat secara fisikal, tapi berzina dalam iman Kristen dilihat secara horizontal, yang sesama manusia dan yang dilihat secara vertikal, dan Tuhan yang melihat kita. Jadi kalau kita melihat apa yang dilihat Tuhan, saudara, kita akan terkejut luar biasa, karena Tuhan memandang dari surga, tidak ada satu orang pun yang berkenan benar dan mencari Allah. Saudara bayangkan, saudara. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat 10-12. Tidak ada waktu Tuhan memandang dari surga, dia mencari satu-satu manusia dan dia lihat semuanya. Saudara, siapakah yang berkenan yang betul-betul sempurna? Tidak ada. Dalam arti Ayub sempurna di dalam dosanya, di dalam imannya, tetapi dia membantah Tuhan dan dia ada dosa yang lain. Daud juga sama. Daud dikatakan memiliki hati dan berhati seperti Daud yang setia kepadaku. Apakah Daud setia waktu dalam dosa? Enggak. Tapi dia balik lagi kepada Tuhan, dia balik dan dia mendengarkan Tuhan, dan dia mau bertobat dan dia mau datang kepada Tuhan. Dan inilah setia manusia yang dilihat oleh Tuhan. Bukan setia Tuhan dengan manusia sama, enggak sama, saudara. Daud bisa balik pada Tuhan karena Tuhan setia pada Daud. Tuhan berikan hati bertobat pada Daud, datang pada dia. Dan kuncinya di situ, saudara. Jadi waktu kita melihat saya jatuh dalam dosa, maka saya harus bisa menghentikan dosa sebelum dosa itu muncul besar. Saya harus potong, penggala cungkila, bereskan. Kalau matamu sering melihat tanganmu, sering kepingin ambil dan semuanya, maka jangan mengambil. Kakimu jangan berjalan, matamu jangan memandang, artinya jangan mengingini yang membahayakan sebelum semua memancing kamu, palingkan. Nah, masalahnya dengan Yusuf adalah dia terus-menerus dipancing, bukan karena dia mau. Saudara, dari dia masuk awal, istri Potifar sudah senang dengan Yusuf. Dan berapa tahun istri Potifar mencari cara terus bagaimana merayu Daud dengan cara-cara semuanya. Dan terakhir, saudara, dalam lukisan-lukisan itu, kalau saudara melihat Yusuf waktu ditarik oleh istri Potifar itu sedang telanjang dalam lukisan-lukisan. Untuk menarik Yusuf matanya,
Tapi Yusuf itu gambarnya ada. Ini masih sopan. Yang saya gambarnya. Saudara, pada waktu Yusuf sudah tidak bisa lagi untuk menetap di sana dan dia harus melepaskan itu, saudara, dia harus lari. Dan dia bisa mengukur kekuatan dirinya, mengontrol seberapa jauh. Dan dia kemudian lepaskan itu. Dan dia tahu dia melayani siapa. Nah, di dalam kondisi seperti ini, kekudusan seperti ini, saudara, itu penting sekali karena kekudusan mendahului seluruh hidup dan mengamankan, menjagai semua hubungan manusia. Dan terutama dalam hubungan suami istri. Saudara bayangkan, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan dan dalam pernikahan. Di dalam kebebasan, di dalam kenikmatan, di dalam segala berkat Tuhan, pernikahanmu itu nikmati semuanya. Tapi jangan sekali-sekali engkau melihat keluar, mengingini wanita lain. Saudara, itu adalah kekudusan, saudara. Itu kunci kekudusan. Mengingini yang lain. Jangan ada padamu Allah lain. Itu adalah kekudusan. Dan di dalam surga waktu malaikat-malaikat dilihat oleh Yesaya, yang dikatakan kasih bukan, adil bukan. Apa yang dikatakan malaikat? Kudus, kuduslah Tuhan. R.C. Sproul dalam bukunya yang luar biasa, The Holiness of God, dan dia membahas itu. Jadi waktu kamu belajar tentang teologi, tentang pengetahuan tentang Allah dan semua yang berbau rohani, tanpa kekudusan kamu tidak akan bisa melihat Allah dan semua pengetahuanmu akan menjijikkan di hadapan Tuhan. Ibadahmu akan membusukkan hati Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita akan melihat apa arti mengingini secara mendalam ya. Coba kita lihat. Saudara perhatikan, di sini adalah yang dilihat bukan objeknya yang diingini, tetapi subjeknya. Jadi ada orang mengatakan, ya karena kamu pakai baju ketat-ketat dan minim-minim, ya saya jadi kepingin, oh salah kamu bukan saya. Saudara, bukan. Dosa-dosa seperti ini, Tuhan tidak pernah mempermasalahkan yang di luar. Tuhan mempersalahkan ada yang di dalam. Kalau kamu kudus, mau ada 1000 orang di depanmu, dan kamu tahu kudus, dan tahu membedakan itu, kamu tidak akan tertarik. Saudara, ada cerita kekudusan zaman-zaman dulu. Seorang jaka, Joko Sembung dan semuanya kan, beda dari langit turun, walaupun cantik, berada di depannya, dia tidak tergoda. Gitu kan? Tiba-tiba ada satu yang, bajunya ketinggalan. Lihatlah, baru dia tahu, baru dia mengingini, karena ada yang ketinggalan. Coba nggak ketinggalan, nggak ini kan. Nah, saudara, ada dari seluruh cita-cita itu menunjukkan bahwa manusia mau sekudus-kudus apapun tidak mungkin dia lakukan. Dan itu dalam cerita-cerita mitos itu ada semua, saudara. Manusia tidak sempurna. Dan mereka menceritakan dalam cerita-cerita legenda seperti itu, tidak ada kesempurnaan dari manusia. Atau dewa-dewa semua jatuh cinta, lahir-lahir Hercules. Sama, saudara. Nggak ada. Dan di sini kita melihat, jadi bukan objek yang dilihat, tapi kebanyakan orang menyalahkan objeknya semua kalau dosa nyala. Bukan. Dosa percinan yang salah adalah kamu tidak kudus di hadapan Tuhan. Kamu tidak memfokuskan diri kepada kepentingan kemuliaan kerajaan Allah. Ya. Oke. Saudara, hari ini kita dibanjiri dengan air bah, pornografi, terus musik-musik, dan boleh katakan culture yang shock culture. Saudara, anak-anak kita sekarang remaja-remaja itu akan sulit sekali membedakan kekudusan dan kebudayaan. Dan sudah berapa banyak orang dan sering kali kita mendengarkan sharing, anak saya seperti ini, kenapa dia suka ini, kenapa? Saudara, itu adalah shock culture, paradigm shift, atau sekarang mengalami disruption yang terbaru. Dan saudara tahu, manusia mau lari kemanapun, iblis bikin jebakan di segala tempat.
dengan keindahan dunia, seperti Tuhan Yesus dijatuhkan oleh iblis dan tidak bisa jatuh, kita juga sama, diberikan kenikmatan, semua disediakan segala hal. Saudara, kalau kita tidak berdasarkan apa yang tertulis, apa yang dikatakan Alkitab, apa yang diminta Alkitab, dan kita taat pada Alkitab, pasti kamu terlindung. Dan itu kuncinya di situ. Kalau tidak, saudara akan jatuh. Saudara tahu kenapa zaman dulu kalau menghias dan melukis wanita selalu setengah telanjang? Ada yang tahu? Film pertama kali tahun 50-an yang booming, dan film itu adalah film kissing pertama. Berciuman pertama. Dulu, wah jangan ciuman, gandengan aja udah rasanya nggak boleh gitu. Nah, saudara, sekarang ini di jalan-jalan anak-anak muda ciuman semua. Jadi seorang seniman bisa menebak zaman yang akan datang apa dengan lukisannya, saudara. Dia berpikir jauh ke depan, berimajinasi, dan jatuhnya manusia sama. Saudara, pertama kali waktu seseorang menciptakan boneka seksual, banyak orang yang tidak pernah tertawakan orang-orang ini pada awal tahun 70-an. Dan sekarang sudah lebih dari 1 juta boneka seksual laku keras. Di Singapura, Korea, Jepang, laki-laki nggak mau kawin dengan boneka. Sampai kayak orang gendeng. Ditaruh di kamar tamu, this is my wife. Mana? Ya ini, loh ini kan boneka. Iya, ini ngerti hati saya. Nurutin saya semua. Orang gendeng kan? Dan itu anak-anak muda yang ada di Korea, di Jepang mulai seperti itu, dan dia mulai kehidupan yang begitu rusak luar biasa. The golden calf yang baru adalah seperti ini, saudara. Saudara, kita akan melihat keadaan zaman di akhir zaman yang sangat mengerikan, saudara. Kalau kita tidak kudus di hadapan Tuhan, semua akan kena banjir semuanya dan langsung terseret habis. Maka kita harus perbaiki keluarga kita. Kembali pada firman Tuhan. Dan kekuatan itu satu-satunya fondasi dasar adalah Kristus firman yang jadi manusia. Ya, kita akan melihat Ayub pasal 31 karena ini jarang kita baca, ya. Ayub pasal 31 ayat yang ke-1. Inilah perkataan Lemuel raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Amsal. Ayub pasal 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Kontrol. Jelas, saudara. Ayub punya kontrol yang sangat ketat, kekudusan di matanya, di hatinya. Masakan aku memperhatikan anak darah. Kebangetan saya sudah berumur yang saya ingin kok anak darah. Ada orang yang berkata, Pak, agama saya memperbolehkan kami dengan anak 9 tahun. Kenapa? Karena pemimpin kami yang rohani melakukan itu. Betapa bobroknya manusia seperti itu, saudara. Mana bisa, saudara? Ayub mengatakan, menetapkan syarat, nggak mungkin saya mengingini anak darah itu. Belum waktunya. Ayat yang ke-9. Kita lihat. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling orang lain bagi orang lain, dan biarlah orang lain meniduri dia. Seperti Daud juga sama. Dia melakukan berzina dengan Batseba di tempat sembunyi. Tuhan mengatakan, semua istrimu diperkosa di depan bangsa Israel. Gila, saudara. Dan itu terjadi, saudara. Wah, saudara, Tuhan kalau menghajar, menghukum orang, saya itu paling takut dalam pelayanan itu kalau Tuhan yang mengajar kita, saudara. Dan orang-orang yang bersama-sama saya ingatkan terus, para hamba Tuhan, para majelis semua, saya ingatkan, jangan main-main dengan kekudusan Tuhan. Kalau Tuhan sudah acungkan tangannya dan menghajar kamu dan membinasakan kamu, tidak ada satu setan pun bisa hindari tangan Tuhan.
Dan saya sudah lihat berkali-kali orang seperti itu dibuang oleh Tuhan. Dan masa akhir hidupnya dari orang kaya menjadi orang yang tidak punya arti. Dan bahkan anaknya pun tidak mau lihat. Seperti itu, saudara. Nangis pun gak ada gunanya. Ya, dikatakan di sini, aku menghadang pintu dan kalau sampai aku melakukan itu, biarlah istriku ditiduri orang lain. Hebat sekali, saudara. Saudara tahu istri Ayub? Ratu cerewet. Tapi dia tetap cinta istrinya. Dari kata ini, ada tafsiran ateis mengatakan, oh Ayub itu istrinya udah mati, ganti yang baru. No! No, saudara. Kenapa? Dari kalimat Ayub 31 kita tahu. Luar biasa Ayub ini. Ya. Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-11. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Saudara tahu, keberhasilan keluarga dan waktu diakhiri dengan perceraian, itu artinya apa? Semua habis dimakan api. Dan tidak ada lagi yang dipertahankan dalam keluarga. Jadi artinya, jangan berzina. Berzina akan melahirkan yang paling berat adalah perceraian. Dan saya 2 minggu ini mendengar 3 orang bercerai melalui WA saya. Selalu seperti itu, mempersiapkan khotbah yang terjadi persis seperti yang saya khotbahkan. Dan saya beritahu, jalan hanya satu, dipulihkan di dalam Kristus, kembali pada firman. Dan semua yang bercerai itu biasanya tidak cinta firman Tuhan. Mereka tidak mau belajar. Begitu bercerai baru cari Tuhan, baru cari pendeta. Telat. Sebelum hati itu muncul semua, saudara-saudara, firman ada tertulis, firman mengatakan, dan itu yang akan melindungi kita. Saudara, itulah yang melindungi kita. Jadi jangan berzina, jangan memandang, mengingini. Itu tidak mungkin terjadi pada waktu kamu sudah muncul, kamu melihat dan mengontrol itu dengan kekudusan dari Tuhan. Saudara, itu akan langsung dikontrol. Bukan dihilangkan, saudara, tapi dikuasai oleh kasih dan kekudusan Tuhan. Dan tidak mungkin saya bisa ke perempuan lain, lebih baik kata Ayub, biarlah kalau sampai aku melakukan itu, istriku ditiduri orang lain. Sampai dia ngomong seperti itu. Dia dituduh oleh teman-temannya, kamu nggak kudus perkawinan mungkin. Dan dia mengatakan, no, perkawinan saya kudus. Kalau sampai saya seperti itu, biarlah istriku ditiduri orang lain. Saudara, ini perkataan yang sangat luar biasa dengan resiko yang dia katakan. Dan Ayub tidak berdosa terhadap seluruh hidupnya. Dia kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Biarlah kami mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kami mendengar, memahami, mengerti. Mengenal Engkau dalam firman-Mu. Kami sungguh Tuhan mau mempelajari. Karena firman yang akan melindungi kami, memberikan kepekaan akan dosa-dosa kami, dan memperjelas kekudusan Tuhan. Sehingga Tuhan, dengan kasih anugerah-Mu, kami mendapatkan dari awal jika itu muncul, dan kami secara tidak bisa menyadarinya, dan menghanguskan hidup kami, Engkau menyediakan satu penebusan yang indah, yang luar biasa. Dari muncul awal api, sampai api itu begitu besar, Tuhan setiamu tidak terkalahkan oleh dosa kami. Di sini bukan berarti kami akan sembarangan berbuat dosa, tetapi karena jaminan Tuhan yang luar biasa itu membuat kami hidup tidak sembarangan, dan kami sungguh kagum dengan kesetiaan Tuhan. Kami tidak mau mencoba-coba dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami tidak mau untuk terus membawa mata kami, mengarahkan sejauh keinginan hati kami. Tetapi kami percaya Tuhan, kami akan menutup mata kami kepada hal-hal yang tidak Tuhan berikan pada kami. Dan disitulah keindahan hidup bersama dengan Engkau. Dan Engkau akan melindungi seluruh keluarga kami, kehidupan pernikahan kami, pekerjaan kami. Jika orang jatuh dalam dosa perzinahan,
maka runtuhlah semua yang dibangun. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Daud pun mengalami semua dampak dan akibat dari dosanya. Sungguh sangat mengerikan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang Israel mati binasa karena dosa Daud. Dan dikatakan tidak akan pernah lewat dari pedang yang saling membunuh. Daud sudah bertobat, tetapi akibat dosa tetap mengalir dari seluruh keluarganya. Tuhan, sungguh kami gemetar melihat akibat-akibat dosa seperti ini. Dosa yang melanggar kekudusan Tuhan. Tuhan, jagai kami. Kami sungguh Tuhan hanya bergantung pada Engkau. Lindungilah kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa. Engkaulah batu penjuru, batu kekuatan, dan dasar kehidupan keselamatan kami. Engkaulah Yesus yang selalu mencintai kami, yang rela mau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini. Amin.